Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah kimia dasar materi kimia inti. Saya Safarnisa Laisha Nabila dengan NIM 023. Saya Eka Reza Amelia dengan NIM 0002. Saya Risa Nabila Nasution dengan NIM 021. Saya Viva Rahmatullah dengan NIM 022. Dan inilah hasil kerja kelompok kami. Pada materi kali ini terdapat 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian kimia inti, kedua, sifat reaksi inti, ketiga, stabilitas inti, keempat, radioaktivitas alami, 5, transmutasi inti, 6, fisi inti dan fusi inti, 7, penggunaan isotop. Sebab pertama yaitu pengertian. Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Sifat reaksi inti. Pada sebab ini terdapat satu unsur yang tidak tergabung yaitu hidrogen. Semua inti atau nukleus mengandung dua jenis partikel dasar yang disebut proton dan neutron. Beberapa inti tidak stabil karena mereka memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik secara spontan. Nama untuk fenomena ini ialah radioaktivitas. Jenis lain radioaktivitas dikenal sebagai transmutasi inti, dihasilkan dari proses pengaboman inti oleh neutron, proton, atau inti lain. Berikut tabel perbandingan antara inti, radiasi, dan berikut tabel perbandingan reaksi kimia dan reaksi inti. Selanjutnya yaitu stabilitas inti. Untuk mempertahankan stabilitas inti, perbandingan neutron terhadap proton harus berada dalam kisaran tertentu. Satu ukuran kuantitatif untuk stabilitas inti ialah energi ikatan inti, yaitu energi yang diperlukan untuk membelah sebuah inti menjadi komponen-komponennya, yaitu proton dan neutron. Energi ikatan inti dapat dihitung dari massa proton dan neutron dan massa inti dengan menggunakan hubungan kesetaraan massa energi Einstein. Selanjutnya yaitu radioaktivitas alami. Inti tak stabil mengalami peluruhan spontan sambil memancarkan radiasi dan partikel. Semua peluruhan inti mengikuti kinetika orde pertama. Waktu paruh beberapa inti radioaktif telah digunakan untuk menetapkan umur suatu objek. Inti stabil dapat juga berubah menjadi radioaktif apabila dibombardir dengan partikel elementer atau inti atom. Banyak unsur baru telah diciptakan secara finansial di dalam akselerator partikel tempat pembombardiran semacam ini berlangsung. Selanjutnya yaitu transmutasi inti. Transmutasi inti adalah reaksi perubahan suatu inti atom berubah dan menjadi inti yang lain ataupun isotopnya. Cakupan inti mungkin agak sempit jika kajiannya terbatas hanya pada unsur-unsur radioaktif alami. Akan tetapi suatu percobaan oleh Rutherford pada tahun 1919 Masehi telah menunjukkan kemungkinan dihasilkannya radioaktivitas secara buatan. Dalam transmutasi inti terdapat teknik mempercepat partikel atau partikel akselerator menggunakan medan listrik dan medan magnet untuk meningkatkan energi kinetik dari spesies bermuatan supaya reaksi bisa terjadi dengan mengubah polaritas yaitu positif dan negatif. Pada pelat-pelat yang dibangun secara khusus akan mempercepat partikel di sepanjang lintasan spiral. Transmutasi inti. Unsur transuranium pada unsur transuranium mempercepat partikel untuk memungkinkan kita mensintesis apa yang dinamakan unsur-unsur transuranium, yaitu unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 92, unsur
neptunium Z93 merupakan yang pertama dibuat pada tahun 1940. 21 unsur transuranium lain telah disintesis. Semua isotop dari unsur-unsur tersebut bersifat radioaktif. Selanjutnya yaitu fisi inti dan fusi inti. Fisi inti ialah proses di mana suatu inti berat dengan nomor massa lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Sedangkan fusi inti yaitu penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Inti tertentu ketika dibombardir dengan neutron mengalami fisi yang menghasilkan inti yang lebih kecil, neutron tambahan, dan banyak energi. Bila tersedia cukup banyak inti untuk mencapai massa kritis, terjadilah suatu reaksi rantai inti, yaitu rangkaian reaksi fisi inti yang berlangsung sendiri. Fisi inti diterapkan dalam pembuatan bom atom dan reaktor inti. Fusi inti merupakan proses bergabungnya inti-inti dari unsur ringan pada suhu yang sangat tinggi membentuk suatu inti yang lebih berat. Proses itu membebaskan lebih banyak energi dibandingkan fisi inti dan digunakan dalam pembuatan bom hidrogen atau disebut juga bom termonuklir. Yang terakhir yaitu penggunaan isotop. Isotop radioaktif dan stabil banyak diterapkan dalam ilmu pengetahuan dan pengobatan. Isotop, terutama isotop radioaktif, digunakan sebagai perunut untuk mengkaji mekanisme reaksi kimia dan biologi dan sebagai alat diagnostik dalam bidang ilmu kedokteran. Berikut adalah referensi dari buku yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.